Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Bu Rizal, kemudian seluruh jemaah Al-Hasani. Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan narasumber Bapak Dr. Andes Adriano Ruspi, seorang psikolog. Mudah-mudahan akan mencerahkan apa yang terjadi tadi, tidak hanya di Sumatera Barat, juga barangkali di tempat lain ya. Baik, waktu sepenuhnya untuk Pak Adriano Ruspi. Silakan Pak. Ya, Ya, saya bantu share ya Pak. ya, baik saya lanjutkan. Ini suara latar suara dari kereta api lumayan cukup keras. Nggak kedengaran Pak. Tapi mudah-mudahan kan ini bisa ditangkap dengan baik ya. Amin. Kita barangkali mulai dari slide yang pertama. Ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, ini slide yang saya sampaikan ini sebenarnya dari sisi pemaparan ini membutuhkan waktu yang panjang ya, sekitar 4 jam aslinya. Cuman karena kita punya keterbatasan waktu, barangkali saya membahas secara singkat saja, dan dalam beberapa hal nanti mungkin agak cukup melompat-lompat ya, untuk itu saya mohon maaf. Pertama, kita coba masuk ke dalam slide yang pertama ya. Apa yang terjadi ketika seorang ayah tidak terlalu terlibat di dalam pendidikan anak-anaknya. Maka kemudian yang pertama kita saksikan adalah pendidikan yang terlalu feminin. Pendidikan yang terlalu ya seperti watak seorang ibu lah. Lembut, lunak, dan bahkan begitu protektifnya ya. Sehingga kemudian misalnya muncul terminologi-terminologi yang mungkin di satu sisi lembut, tapi di sisi lain membuat anak-anak kita tidak terlalu tangguh. Misalnya, sekolah ramah anak. Ya. Kalau itu dilakukan di ITK dan sebagainya, barangkali masuk akal. Tapi ketika konsep sekolah ramah anak itu dikembangkan di pendidikan SD dan sebagainya, lahir anak-anak yang barangkali dididik dengan ramah, tapi masa depan tidak ramah buat dia. Yang kedua, ketika ayah tiada dalam pendidikan anak itu, maka yang terbengkalai adalah pendidikan yang terpenting, yaitu pendidikan iman, pendidikan akidah. Ya. Karena sebenarnya pendidikan iman ini adalah pendidikan yang menjadi tanggung jawab ayah. Kita sama-sama tahu bahwa misalnya ketika anak itu lahir, dia diazankan oleh ayahnya. Ini pun memberikan satu indikator buat kita bahwa memang pendidikan iman ini adalah tanggung jawab ayah. Pendidikan iman tidak bisa dilakukan dengan cerewet, tidak bisa dilakukan dengan nyinyir. Sehingga itu memang menjadi domain para ayah. Iman harus dilakukan dengan pelan-pelan, lambat-lambat, dengan tartil. Ya. Maka peran ayah kemudian begitu pentingnya dalam pendidikan iman. Iman ini juga sesuatu yang sifatnya agak-agak konfrontatif ya. Karena dia berbicara tentang benar salah, hak batil, ya, kawan lawan, hitam putih, kafir dan sebagainya ya. Allah Taugut dan sebagainya. Sehingga ini juga menjadi domain dari seorang ayah. Pendidikan iman itu dilakukan juga dengan pendekatan yang agak indoktrinatif. Ya. Pendekatan-pendekatan yang agak indoktrinatif ini juga menjadi domainnya para ayah. Ketika ayah itu tidak hadir, maka kemudian yang terbengkalai diantaranya adalah pendidikan keimanan. Kemudian yang ketiga, ketika ayah itu tidak lahir, maka muncul generasi baru yang sampai abad ke-19 tidak ada. Yaitu yang namanya dulu ya. Manusia ini hanya dibagi dua. Sebelum akil balik dia disebut sebagai anak-anak. Begitu akil balik dia disebut sebagai dewasa. Tidak ada generasi yang anak-anak sudah tidak, tapi dewasa pun masih belum. Alias remaja. Tapi sejak abad ke-20 awal, muncul generasi baru. Yaitu orang yang akilnya belum, tapi baliknya sudah. Kedewasaan fisiknya sudah berkembang, tapi kedewasaan mentalnya belum berkembang. Dia disebut sebagai remaja. Kenapa remaja ini lahir?
dan baru ada sejak awal abad ke-20, atau di Indonesia remaja ini baru ada sejak tahun 60-an. Itu karena ayah yang akan mendidik akilnya, mendidik kedewasaan mentalnya, yang mendidik akal pikirnya, itu tidak hadir. Karena ayah itu sejak revolusi industri abad ke-18 disibukkan dengan pekerjaannya, 8 jam sehari, 40 jam sepekan, dan 2000 jam setahun. Sehingga tidak ada lagi waktu yang dapat digunakan untuk pendidikan mental, pendidikan karakter. Ya, tentang berakal pikir, tentang kemandirian, ya, tentang barangkali rasa tanggung jawab, yang merupakan ciri-ciri orang dewasa. Itu kemudian menjadi terbengkalai karena tidak hadirnya sosok ayah. Belakangan kita juga yang keempat, ya, menghadapi kasus misalnya LGBT. Di Sumatera Barat misalnya, LGBT dinyatakan sebagai, Sumatera Barat itu LGBT-nya salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan di antara penyebabnya adalah pendidikan di sana begitu femininnya karena kekuatannya terletak pada sosok ibu. Sementara sosok ayah itu tidak terlalu hadir. Dulu, ya, misalnya laki-laki itu umur 12 tahun harus tinggal di surau. Di surau dia dididik dengan kelelakiannya. Di surau dia dididik dengan ketangguhannya dan sebagainya. Tapi ketika surau tidak hadir, ayah tidak hadir, peran mama pun cenderung mengalami penurunan. Maka kemudian lahirlah generasi yang fisiknya sudah dewasa, tapi mentalnya belum dewasa. Ini disebut sebagai generasi remaja. Padahal dalam agama kita yang ada adalah pemuda. Pemuda sangat berbeda dengan remaja. Karena pemuda itu sudah akil balik. Sementara remaja itu sudah balik tapi belum akil. Kemudian yang berikutnya juga ketika peran ayah itu tidak terlalu optimal dalam pendidikan anak, definisi kesolehan itu cenderung konservatif, ya. Contoh, sebenarnya kita diminta untuk menjadi manusia yang amar ma'ruf nahi munkar. Melaksanakan atau memerintahkan yang ma'ruf baru kemudian mencegah dari yang mungkar. Gas dulu baru rem. Tapi ketika ayah tidak hadir, kecenderungan pendidikan itu adalah nahi munkar amar ma'ruf. Rem dulu baru gas. Definisi takwa menurut para ulama adalah melaksanakan perintah baru kemudian meninggalkan larangan. Tapi kecenderungan pendidikan sekarang adalah meninggalkan larangan dulu baru melaksanakan perintah. Ya. Jadi cenderung konservatif. Tidak progresif. Ya. Kita diminta menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil. Tapi cenderung pendidikan sekarang ini mengarah pada menghancurkan yang batil baru menegakkan yang hak. Dan seterusnya. Kita diminta untuk mengejar pahala baru menekan dosa. Tapi yang sekarang ini terjadi adalah cenderung menekan dosa dan baru kemudian mengejar pahala. Kan apa? Pendidikan progresif itu dilakukan oleh ayah. Kalau pendidikan konservatif itu memang diperankan oleh seorang ibu. Ketika ayah itu tidak hadir, sangat wajar rasanya jika kemudian cenderung pendidikan itu ngerem dulu baru ngegas. Padahal harusnya ngegas dulu sebelum nabrak baru ngerem. Misalnya begitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga ketika ayah tiada, pendidikan itu aslinya adalah asah, asih, dan asuh. Sekarang asahnya nggak ada. Yang ada tinggal asih dan asuh. Cenderung pendidikan yang tidak berani mengasah. Tidak berani menajamkan, tidak berani kemudian mau, ya namanya mengasah, ya kayak pisau diasah itu dia akan berapi gitu, ya. Jadi asah ini yang hilang sekarang. Cenderung pendidikan itu cuma asih dan asuh. Sementara untuk membangun anak-anak ke depan, anak-anak yang tajam menghadapi masalah, itu membutuhkan pendidikan yang sebenarnya mengasah. Tapi pendidikan ini memang harus dilakukan oleh seorang ayah. Nah, kemudian berikutnya adalah, ya tadi saya katakan, ya, ketika
ayah itu tidak ada, yang ada adalah pendidikan ramah anak. Padahal juga dibutuhkan pendidikan ramah masa depan anak. Pendidikan yang barangkali tidak terlalu ramah anak, cukup keras, cukup menempa, terutama di usia SD, tapi demi masa depan yang ramah buat mereka. Untuk apa pendidikan yang ramah anak pada hari ini, tapi masa depan menjadi tidak ramah bagi mereka? Ya. Karena penempaan itu cenderung kurang dilakukan. Sekarang guru-guru agak keras sedikit saja kepada murid, itu guru bisa dilaporkan ke polisi. Guru bisa dilaporkan ke Komnas Anak. Bahkan seperti kasus di Madura ya, guru sampai dikatapel oleh orang tua murid karena tidak mau anaknya agak sedikit dikerasi dalam pendidikan. Nah ini satu alasan ya. Kalau ayah itu tetap tiada dalam pendidikan anak, maka yang terjadi adalah generasi-generasi lembek semacam ini. Nah oke, saya akan lanjutkan ya ke slide yang kedua. Bapak Ibu sekalian, ini pernyataan dari seorang mahasiswi Universitas Erlangga, jurusan Fakultas Kedokteran Hewan ya. Beberapa waktu yang lalu dia bunuh diri. Tapi sebelum bunuh diri, dia sempat menyampaikan 2 buah surat. Surat pertama dalam bahasa Inggris, dia berkata, "Dear Mom, thank you for protecting me all this time. But now your protection has made me so useless." Mama tercinta, terima kasih telah melindungi aku sepanjang hidup. Tapi saat ini perlindunganmu membuat aku itu seperti tidak berdaya, seperti tidak berguna. Ternyata pendidikan yang terlalu memproteksi, pendidikan yang terlalu melindungi, pendidikan yang membuat anak itu tidak berjuang dan tidak mandiri, justru membuat anak merasa, aku ini useless, aku ini seperti nggak berdaya, aku ini seperti lumpuh. Tapi begitu yang terjadi. Kita tidak menyalahkan pendidikan seorang ibu. Pendidikan seorang ibu memang sangat protektif. Pertanyaannya adalah ayahnya mana? Ayah yang cukup tega untuk membiarkan anaknya berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup dan realitas hidup. Ini yang sekarang ini tidak terjadi. Kita coba lanjutkan lagi ke slide yang berikutnya ya. Ini juga dari orang yang sama ya. Mahasiswa UNER Fakultas Kedokteran Hewan yang bunuh diri dengan mengisap helium ya di dalam mobilnya. Dia berkata, untuk dunia, ya, kamu telah menumbuhkan kegagalan. Generasi lemah, hidup segan mati tak mau. Dan aku memilih untuk mati. Ya. Ketika kita melahirkan generasi-generasi yang lemah, generasi yang tidak tangguh, generasi yang tidak punya daya juang, karena ayahnya tidak hadir melahirkan mereka-mereka yang menjadi kesatria, ya, maka kemudian lahirlah generasi hidup segan mati tak mau. Generasi rebahan, hidup segan mati tak mau. Dan akhirnya dia menyatakan, aku memilih untuk mati. Kita lanjutkan lagi ya. Ke slide yang berikutnya, ini baru saja saya foto ya. Beberapa hari yang lalu di Jogja. SMA Negeri 3 Yogyakarta. Sekolah ramah anak. Bayangkan, ini udah SMA ya. Udah SMA. Masih berkonsep sekolah ramah anak. Ya. Udah gitu warna-warni lagi. Tulisan sekolahnya warna hijau. Ramahnya warna kuning. Anaknya warna merah. Persis kayak TK. Dan standarnya di Yogyakarta seperti ini. Padahal saya sendiri menyebut anak kepada siswa SMA itu udah risih. Risih. Sebenarnya mereka tidak lagi disebut anak. Harusnya guru-guru memanggil mereka dengan panggilan saudara-saudara sekalian. Di SMP harusnya murid-murid itu dipanggil lagi dengan panggilan adik-adik sekalian. Yang pantas dipanggil anak-anak sekalian itu hanya TK dan SD. Nah tapi inilah. Sebuah pendidikan yang cenderung memfasilitasi siswa sedemikian rupa sehingga kemudian pendidikan itu begitu ramah dan lembeknya. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana dengan sekolah ramah masa depan anak?
Tapi memang trennya akan selalu demikian selama peran ayah tidak hadir dalam pendidikan anak-anak kita. Mari kita lanjutkan kembali ya, ke slide yang berikutnya. Saya tidak akan membahas terlalu panjang karena waktu kita terbatas. Tadi saya sudah mengatakan, sejak awal abad ke-20 telah lahir satu generasi sungsang. Mereka anak-anak sudah tidak, tapi dewasa pun masih belum. Mereka disebut sebagai remaja, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah adolescents, yang berasal dari bahasa Yunani adolescere. Artinya adalah pre-adult, belum dewasa. Kenapa kemudian lahir remaja ini? Karena telah lahir generasi yang fisiknya cepat dewasa. Ya. Dokter-dokter mengatakan sekarang 9 tahun sudah mulai terjadi balik. Sementara mentalnya belum dewasa. Akilnya yang belum, tapi baliknya sudah. Kedewasaan fisik ini makin lama makin cepat. Bahkan BKKBN memperkirakan tahun 2035, 7 tahun cenderung sudah balik. 7 tahun yang perempuan sudah menstruasi, 7 tahun yang laki-laki sudah mimpi basah. Itulah perkiraan yang akan terjadi di tahun 2035. Sementara sebaliknya, kedewasaan mental itu cenderung terlambat dan makin lama makin terlambat. Alias akil ya, kalau dalam bahasa agama kedewasaan mental itu disebut sebagai akil. Saat ini diperkirakan akil itu baru terjadi di usia 27 tahun. Jadi mungkin mahasiswa S2 kita, mahasiswa S3 kita itu baru menggapai usia akilnya. Mahasiswa S1 belum. Sehingga wajar kemudian ada berita belakangan 399 dokter spesialis menyatakan ingin mengakhiri hidupnya. Ya, di harian Kompas beberapa waktu yang lalu. Nah ini juga pada dasarnya akil yang terlambat ini dipengaruhi oleh pendidikan ayah yang memang tidak ada waktu lagi untuk mendidik anak. Bayangkan 8 jam dalam sehari, 40 jam dalam sepekan, dan 2000 jam dalam setahun waktu itu dihabiskan untuk mencari nafkah. Kapan digunakan untuk mendidik karakter? Kapan digunakan untuk mendidik mental anak-anak kita? Akibatnya kesibukan dari para ayah ini menyebabkan mereka memutuskan anak-anak ini diserahkan saja ke sekolah. Padahal sekolah itu lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan. Pengetahuan dan keterampilan barangkali bisa dititipkan ke sekolah, tapi bicara tentang karakter itu hanya bisa dilakukan olehnya. Jadi saya seringkali mengatakan ya, remaja lahir gara-gara bundanya lebay, ayahnya abai, lahirlah generasi alay. Sekali lagi saya ulangi ya, lahirnya generasi yang disebut dengan remaja itu disebabkan karena bundanya lebay, diantaranya overprotective ya, dan sebagainya. Dan kemudian ayahnya abai, lahirlah generasi alay semacam itu. Bapak Ibu sekalian, letih saya rasanya sejak tahun 81 sampai sekarang diajak menyelesaikan masalah-masalah keremajaan. Banyak yang lupa. Masalah keremajaan itu lahir bukan semata-mata perilaku remaja negatif. Masalah keremajaan itu lahir gara-gara remaja itu sendiri. Remaja adalah nama dari sebuah masalah. Selama kita masih mewujudkan remaja bukan pemuda, selama kita masih melahirkan remaja bukan pemuda, selama itu pula kita akan berhadapan dengan masalah yang tidak akan pernah selesai. Nah ini sekali lagi membutuhkan pulangnya seorang ayah untuk mendidik anak-anaknya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Saya tidak bisa membahas secara sangat detail ya, mengingat waktu kita yang terbatas. Nah,
Saya ingin mengingatkan ayah bunda sekalian, terutama para ayah yang barangkali kita salah paham ya. Pertama, dalam Al-Quran hampir semua tokoh pendidikan adalah ayah. Sering kita dengar nama Luqmanul Hakim, itu ayah. Ibrahim juga seorang ayah. Yakub juga seorang ayah. Imran juga seorang ayah. Zakaria juga seorang ayah. Bicara tentang pendidikan anak dalam Al-Quran, nama yang disebut-sebut adalah nama laki-laki. Nama yang disebut-sebut adalah nama ayah, bukan nama bunda. Satu-satunya nama bunda yang disebut dalam pendidikan anak barangkali hanyalah ya Maryam. Maka dikatakan dalam sebuah riset ada 17 rangkaian ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak. Ada 17 rangkaian ayat dalam Al-Quran tentang anak. 14 dari 17 ayat tentang pendidikan itu pelakunya ayahnya. Kemudian 12 ayat pelakunya adalah bundanya. Satu dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu pelakunya adalah kedua-duanya. Kalau di persentase 85% ayat Allah tentang pendidikan anak, pelakunya adalah bapaknya. Ini yang barangkali kita tidak sadar selama ini. Bahwa pendidik utama anak-anak kita adalah sang ayah. Maka kemudian kita barangkali pernah membaca satu hadis ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yubajisanihi. Setiap anak terlahir dalam fitrah. Ayahnya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Di situ jelas-jelas dikatakan fa'abawahu. Ayahnya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi jelas akan dibentuk seperti apa anak-anak kita, maka itu sangat tergantung dari bagaimana ayah berperan dalam pendidikan anak-anak itu sendiri. Nah, kemudian ya, yang berikutnya ada yang bertanya pada saya, kenapa sih Islam itu membolehkan laki-laki mukmin itu menikahi wanita ahli kitab? Nanti anaknya jadi ahli kitab dong karena ibunya ahli kitab. Tapi saya katakan tidak. Dibolehkannya seorang laki-laki mukmin menikahi wanita ahli kitab itu disebabkan karena yang mendidik anak itu bapaknya. Jadi kalau dikatakan wal musonatu minal ladzina utul kitaba halal lakum, wanita baik-baik dari kalangan ahli kitab itu halal untuk kalian nikahi. Itu karena pendidikan anak itu pada dasarnya dilakukan oleh ayahnya. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya, mari para ayah ini juga sadar ya, bahwa di akhirat kelak yang akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya tentang pendidikan anak-anak kita, itu ayah, bukan bunda. Bunda memang letih di dunia dalam mendidik anak-anak. Tapi yang kelak akan ditanya tentang pendidikan anak itu di akhirat adalah sang ayah. Kebetulan pula di akhirat kelak, manusia itu cenderung memang menyalahkan ayahnya. Ketika Allah bertanya pada mereka, kenapa kalian durhaka? Itu akan dijawab oleh manusia, kami durhaka karena nattabi'u aba'ana. Kami durhaka karena kami mengikuti ajaran dan perangai bapak-bapak kami, bukan ibu yang disebut. Nah, maka dalam satu hadis, riwayat Hakim dan Tabrani, Rasulullah juga mengingatkan sejengkal anak kita, anak gadis kita keluar rumah tak menutup aurat, sejengkal pula ayahnya lebih dekat dengan pintu jahanam. Yang disebut bukan bunda kok. Tidak ada hadis yang mengatakan sejengkal anak gadis kita keluar rumah tak menutup aurat, sejengkal pula ibunya lebih dekat dengan neraka jahanam. Nggak ada kok. Yang disebut adalah ayah. Dan kemudian mari kita sadari, wahai para ayah, bahwa sudah disebutkan di dalam hadis ya, bahwa jika mati anak Adam,
putuslah semua amalnya. Kecuali 3. Idza matabna Adam in qata'at a'malu illa min salas. Pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang punya multiplying effect. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Cuman anak soleh yang mana yang kemudian akan memberikan aliran pahala tanpa putus kepada orang tuanya? Yaitu jika orang tuanya mendidik mereka di waktu kecil. Doa anak soleh itu berbunyi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Rahmatilah mereka dengan syarat kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya telah mendidik kami di waktu kecil. Robbaya maknanya itu robbaya rubu tarbiyah, mendidik. Shaghira artinya kecil dalam pengertian dia belum akil balik. Jadi ayah bunda yang akan mendapatkan doanya anak soleh adalah ayah bunda yang mendidik anaknya di waktu kecil. Bukan menyerahkan pendidikan anaknya begitu saja kepada orang lain penuh. Jika ayah tidak turut mendidik anak di waktu kecil, dia terancam tidak mendapatkan doanya anak soleh. Sementara pahala kita itu nggak cukup untuk membeli surganya Allah. Dibutuhkan sumber-sumber pahala yang lain. Yang disebutkan oleh Rasulullah itu ada 3. Pahala yang didapatkan oleh sedekah jariyah, pahala yang didapatkan dari ilmu yang dimanfaatkan, dan pahala yang didapatkan dari anak soleh yang mendoakan karena orang tuanya telah mendidik mereka di waktu kecil. Kama rabbayani shaghira. Baik ayah bunda, kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita di slide yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada satu peran yang akan dimainkan oleh seorang ayah itu secara luar biasa kalau dia mendidik anak-anaknya, yaitu mendidik anak-anak peradaban. Barangkali kalau cuman bunda yang mendidik anak, dia akan lahirkan anak-anak soleh. Tapi kalau ayah turut mendidik anak, yang lahir bukan semata-mata anak soleh, tapi anak soleh yang menjadi bagian dari gerakan peradaban. Karena pendidikan itu pendidikan yang dilakukan dengan visi, misi, strategi, nilai, budaya, dan sebagainya. Apa visi pendidikan keluarga ini? Apa misi pendidikan keluarga ini? Apa nilai-nilai yang dianut? Apa budaya yang dikembangkan dan sebagainya? Sehingga tidak hanya menjadi anak soleh, tapi menjadi anak-anak penegak peradaban dan akan melanjutkan peradaban. Itu kalau ayahnya hadir. Pendidikan yang dihadiri oleh ayah adalah pendidikan yang akan mewujudkan family dream, mimpi keluarga, national dream, mimpi kebangsaan, bahkan ummah dream, mimpi keumatan. Bukan hanya mimpi pribadi. Amerika punya American dream, Korea Selatan punya the Korean dream. Bagaimana dengan mimpi-mimpi bangsa ini? Bangsa ini akan memiliki mimpi kebangsaan kalau pendidikan itu dihadiri oleh seorang ayah. Ayah yang akan membuat garis-garis besar haluan pendidikan keluarga. Ayah yang akan menetapkan strategi-strategi pendidikan keluarga. Ayah yang akan menetapkan visi keluarga. Kalau ayah mengatakan anak kita adalah ikan, maka bunda akan membuat kurikulum berenang. Kalau ayah mengatakan anak kita adalah kuda, bunda akan bikin kurikulum untuk berlari. Kalau ayah mengatakan anak kita adalah burung, maka bunda akan menyiapkan kurikulum untuk terbang. Kalau ayah menyatakan anak kita adalah tupai, maka bunda akan membuatkan kurikulum melompat. Tapi dengan catatan, bagaimana dengan perumusan visi keluarga itu sendiri? Sebuah keluarga yang memiliki visi keluarga, maka pendidikannya juga akan memiliki visi pendidikan dan sebagainya. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya ya, makanya menghajatkan kehadiran seorang ayah. Menghajatkan kehadiran seorang ayah. Nah,
Agar apa? Dengan pendidikan yang berbasis peradaban, kita tidak lagi bicara tentang aku mau jadi apa. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita akan jadi apa. Bangsa ini akan jadi apa. Ini yang lebih penting lagi. Tentang kita, tentang kami. Tidak hanya bicara tentang passion, hasrat, tapi mission, misi dari sebuah pendidikan. Ketika pendidikan itu terlalu individual, orang hanya berbicara tentang mimpi aku. Tapi kalau pendidikan itu berkembang secara peradaban, dia berbicara tentang mimpi kita. Nah, begitu. Kemudian dilanjutkan lagi, ya. Tadi, ya, terlalu banyak manusia saat ini yang hanya bicara tentang mission, dia tidak berbicara tentang passion. Hal Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, asa antakrahu syai'a wa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa syarrul lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian itu tidak passionate dengan sesuatu, padahal itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian sangat passionate dengan sesuatu, padahal itulah yang buruk bagi kalian. Allah mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar bakat. Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar passion, yaitu yang namanya mission. Nah, pendidikan yang berorientasi pada melahirkan manusia-manusia peradaban, para civilizer, itu hanya akan terjadi kalau kemudian, ya, seorang ayah hadir dalam pendidikan keluarga. Dia yang akan memetakan arah keluarga itu ke depan. Dia yang akan membuat yang namanya garis-garis besar haluan pendidikan keluarga dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan lagi, ya. Nah, ada banyak peran ayah yang dapat dibahas, ya, saat ini. Pertama, ayah sebagai penanggung jawab pendidikan. Banyak ayah yang tidak sadar. Dia cuma mengatakan pendidikan itu dijalankan oleh ibu, pendidikan itu dijalankan oleh bunda dengan alasan al-ummu madrasatun. Ibu adalah madrasah. Saya ingin mengatakan, ibu itu memang guru, tapi kepala sekolahnya siapa? Ya. Ini yang barangkali kita lupa, gitu. Bahwa al-ummu madrasatun memang iya, guru itu ibu. Tapi siapa yang menjadi penanggung jawabnya? Baiklah, yang mensuplai bahan-bahan pembelajaran adalah seorang ibu. Tapi siapa arsiteknya? Seandainya bahan baku membangun rumah itu selalu disuplai, tapi arsiteknya tidak ada, yang ada cuma kumpulan bahan bangunan. Anak kita akan menjadi toko bahan bangunan. Bahan bangunan akan berubah menjadi rumah. Batu kali menjadi fondasi, batu bata akan menjadi tembok, genteng akan menjadi atap, besi akan menjadi pagar. Kalau ada seorang arsitek, bukan hanya supplier bahan bangunan. Nah, arsitek itu pada dasarnya adalah seorang ayah. Nah, ini yang kemudian kalau ayah tidak terjadi, maka yang ada adalah kumpulan materi pengetahuan saja. Ya, tidak ada di sana arsitekturnya. Mari kita bayangkan. Bunda mensuplai mentega, mensuplai telur, mensuplai gula, mensuplai tepung, tapi kokinya tidak ada. Yang membuat resep masakan tidak ada, maka tidak akan menjadi kue apapun. Hanya sekumpulan bahan masakan. Itu yang menjadi perumpamaan kalau seandainya seorang ayah tidak hadir. Kita membayangkan Bunda ini Pasonido, tapi seorang mengubah lagunya tidak ada.
maka hanya akan menjadi 7 nada yang tidak berarti. Begitu juga Bunda sudah mengajarkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Kalau tidak ada pujangga yang merubah huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, dan alinea menjadi tulisan, maka dia hanya akan menjadi 26 huruf yang tidak berarti. Yang diharapkan menjadi pujangga, yang diharapkan menjadi pengubah lagu, yang diharapkan menjadi koki dan menjadi arsitek itu adalah ayahnya. Sedangkan yang akan menyuplai bahan sesuai dengan kebutuhan desain, kebutuhan resep masakan itu adalah sang bunda. Nah ini yang kemudian juga kita bisa bayangkan betapa berantakannya pendidikan di dalam rumah. Kalau arsiteknya tidak hadir, berantakan pendidikan di dalam rumah ketika sang koki tidak ada. Tidak ada orang yang akan menjadi pengubah lagu dan tidak ada yang menjadi pujangga yang akan menyatukan huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi alinea dan seterusnya. Jadi akhirnya ketika sang ayah tidak hadir dalam pendidikan anak, yang kita dapatkan itu cuma amount of knowledge, ya. Sekumpulan besar pengetahuan, tapi pengetahuan yang banyak itu tidak menjadi sebuah sistem pengetahuan. Demikian. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Peran ayah yang kedua adalah ayah yang menjadi juga konsultan bagi para bunda. Kita sama-sama tahu lah, pendidikan itu melelahkan. Rutinitas itu membosankan. Dalam situasi-situasi semacam itu, problematika pendidikan yang sedemikian banyak, ya, seorang bunda membutuhkan teman untuk bertanya, teman untuk berbagi, teman untuk bercerita, teman untuk memberikan pendapat, saran, dan rekomendasi tentang pendidikan anak. Sama dengan keberadaan konsultan di sebuah perusahaan. Keberadaan konsultan di sebuah perusahaan sama dengan itu. Tidak kurang-kurangnya orang cerdas di perusahaan kalau masih butuh konsultan semata-mata karena ya, bahwa dalam keletihannya, dalam rutinitasnya memang membutuhkan rekomendasi, pandangan segala macam dari pihak yang tidak sehari-hari mengurusinya. Ayah kebetulan tidak sehari-hari ngurusi anak, yang punya kesibukan yang macam-macam di luar. Justru dengan itu mereka bisa menjadi lebih jernih, memberikan saran-saran, rekomendasi, dan arahan bagaimana anak kita itu dididik. Ayah dengan kekayaan pengetahuan yang dia miliki, dia juga bisa memberikan masukan-masukan yang lebih kaya. Mendidik anak bisa dia dapatkan ketika dia memiliki pengalaman tentang bagaimana mendidik anak buah atau mengarahkan anak buah dan sebagainya. Nah baik, kita lanjutkan kembali yang berikutnya ya. Ya, nah ini juga ya, ini sebenarnya terus terang ini bagian yang sangat esensial ya. Sayangnya memang saat ini waktu kita begitu terbatas. Mudah-mudahan suatu ketika kita akan punya waktu. Karena bagi saya di antara semua pendidikan terpenting, sekali lagi di antara semua pendidikan yang terpenting adalah yang paling penting di atas yang penting itu yang namanya pendidikan keimanan. Allah sudah bagi-bagi tugas. Akhlak ditangani oleh bunda, tapi iman ditangani oleh seorang ayah. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa alasan kenapa urusan keimanan ini ya, menjadi domain dari seorang ayah. Ketika ayah itu tidak hadir, yang sekarang itu terjadi adalah ya pendidikan iman menjadi anak tiri pendidikan. Yang terpenting justru tersingkir. Yang terpenting justru terabaikan. Sekarang yang menjadi anak emas pendidikan adalah menghafal Al-Quran. Hafizul Quran. Ini anak emasnya sekarang. Yang menjadi anak kandung pendidikan adalah ibadah dan akhlak. Justru yang menjadi akarnya sekarang malah terabaikan. Karena sebenarnya yang paling cocok mendidik keimanan bagi anak-anaknya adalah sang ayah. Kita lanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan sedikit lagi kita bisa bahas.
Ya, silakan dilanjut. Nah, satu hal yang juga penting, wahai para ayah dan bunda, terutama untuk para ayah, mendidik ego, mendidik individualitas. Ini penting. Manusia ini bukan hanya makhluk sosial yang pandai bergaul, pandai berbagi, pandai bekerja sama, pandai berkomunikasi. Dia juga makhluk individual. Dia membutuhkan ego yang kuat agar percaya diri, agar mampu mempengaruhi dan tak mudah terpengaruh. Mampu menegakkan kebenaran walaupun sendiri. Pandang ke gelanggang walau seorang. Seorang manusia yang berani berkata tidak. Seorang manusia yang berani tampil beda. Dan ini membutuhkan kualitas individual yang kuat. Kualitas ego yang kuat. Manusia yang memiliki ego yang kuat, insya Allah dia tidak akan mudah latah. Dia tidak akan mudah kesurupan. Dia tidak akan mudah dihipnotis. Dan dia tidak akan mudah disihir kalau kualitas egonya kuat. Siapa yang akan menjadi pendidik ego bagi anak-anak kita? Yaitu sang ego itu sendiri, yaitu Bapak. Bunda bagaimanapun dia akan dominan dalam pendidikan sosiabilitas. Kerjasama, kompak-kompak, ya, bersinergi, dan sebagainya. Itu didikan Bunda memang. Tapi bagaimana dengan kualitas ego? Orang Indonesia termasuk orang yang kualitas egonya sangat rendah. The most suggestible people in the world. Orang yang paling mudah terpengaruh di muka bumi ini diantaranya adalah orang Indonesia. Kenapa? Karena egonya tidak kuat. Sekarang anak-anak Indonesia menjadi target pedofilia internasional. Kenapa mereka menjadi target pedofilia? Karena diantaranya dari sekian banyak alasan adalah ego anak Indonesia ini lemah. Tubuhnya dipegang-pegang, dia diam saja. Organ-organ sensitif dari dirinya dipegang-pegang orang lain, dia diam saja. Ada orang asing itu mengajak dia ikut saja. Dibawa ke kamar mandi, dia ikut saja, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian ya, menyebabkan Indonesia salah satu target pedofilia multinasional, karena sekali lagi egonya memang lemah untuk berkata tidak, untuk tampil beda, untuk menolak keinginan dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan, ya. Yang berikutnya, peran ayah itu adalah sang raja tega, ya, ada mendidik sistem berpikir, ya. Nah, akil artinya berakal. Akil artinya berakal. Berakal itu diantaranya adalah mampu berpikir dengan baik, mampu menggunakan penalaran dengan baik, logika dengan baik, memecahkan masalah, mengambil keputusan dengan baik, dan sebagainya. Kemampuan berpikir dan kemampuan untuk memiliki sistem berpikir itu adalah diajarkan oleh ayahnya. Bunda mendidik rasa, atau orang Minang bilang raso, sementara ayah yang mendidik pareso, yang mendidik nalarnya, yang mendidik sistem berpikirnya. Kenapa sekarang terjadi bunuh diri berantai? Karena mereka tidak siap untuk menyelesaikan masalah hidup yang mereka hadapi. Mereka tidak terbiasa berpikir. Mungkin mereka bisa troubleshooting, mereka bisa problem solving, tapi mereka tidak bisa solution making. Dan ini butuh kehadiran para ayah dan sebagainya. Ya. Akhirnya ya sudah. Tidak mendidik akal, mereka tidak menjadi akil. Masalah yang mereka hadapi begitu berat, tapi mereka tidak siap menghadapi masalah itu. Pilihannya tinggal ya bunuh diri. Ya. Atau sekarang, kalau tahu tidak bunuh diri, sekarang ada istilah, ya. Mereka cenderung melakukan perbuatan yang namanya menyayat-nyayat urat nadi, ya. Menyayat-nyayat urat nadi. Ngebarcode namanya. Menyayat urat nadi tapi tidak sampai putus. Itu juga perilaku dari para remaja kita. Sampai pada level mahasiswa S3 masih melakukan hal yang sama. Nah, kemudian yang berikutnya, ya,
sang ayah itu adalah sang raja tega. Setidak-tidaknya bagaimanapun suka atau tidak suka, mendidik manusia itu membutuhkan tega. Kita tidak bisa berharap ketegaan itu dilahirkan oleh seorang bunda. Bunda itu dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, dia yang merawat. Gak mungkin dia tega. Ya. Sementara pendidikan itu membutuhkan ketegaan. Siapa yang diharapkan menjadi sang raja tega itu? Yang diharapkan menjadi sang raja tega adalah seorang ayah. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mari dibayangkan, ini ada seekor kupu-kupu seekor ulat yang akan menjadi kupu-kupu. Lalu dia membelitkan dirinya dalam kepompong. Setelah beberapa waktu kemudian, ulat ini sudah siap untuk menjadi kupu-kupu muda dan keluar dari kepompong. Dia berjuang mati-matian merobek-robek kepompong agar bisa keluar sebagai kupu-kupu muda. Rupanya ada anak kecil yang tidak tega melihat beratnya perjuangan kupu-kupu muda ini merobek-robek kepompong dan keluar dari kepompong. Ketidaktegaannya membuat dia mengambil gunting di rumah, lalu dipotonglah kepompong itu oleh dia. Ya. Ketika kepompong itu kemudian digunting, ya kupu-kupunya keluar dari kepompong dengan mudah memang. Tidak perlu perjuangan yang berarti. Tapi akibatnya, tulang sayap kupu-kupu ini lemah. Nggak bisa direntangkan. Karena tulang sayap itu akan menguat kalau seandainya dia dibiarkan berjuang sendiri melepaskan dirinya dari kepompong dan merobek-robek kepompong. Tapi gara-gara tidak tega, ini yang kemudian menyebabkan dia mudah keluar, tapi ya lemah sayapnya, tidak bisa direntangkan, tidak bisa terbang, tidak bisa cari makan. 2 hari kemudian kupu-kupu ini mati. Ini gara-gara tidak tega. Gara-gara tidak tega. Nah begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sementara waktu barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita punya waktu yang lebih luas lah untuk mengelaborasi sedikit demi sedikit ya. Nah termasuk ini modalitas pendidikan ayah ini tidak bisa saya sampaikan saat ini karena ini luar biasa. Perlu dibahas satu demi satu. Bagaimana Allah memberikan ilham pendidikan kepada sang ayah, nafkah sang ayah itu juga kekuatan pendidikannya. Ego seorang laki-laki itu juga sebuah kekuatan dalam pendidikan. Wibawa dan kepemimpinan seorang laki-laki itu juga sebuah modalitas pendidikan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah untuk itu saya mohon maaf ya, barangkali karena situasinya juga tidak terlalu kondusif barangkali ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan masih bisa ditangkap, masih bisa dimengerti dan menjadi pemula bagi kita untuk membangun sebuah kesadaran betapa peran ayah itu sangat sentral dalam pendidikan anak. Selama ayah itu tidak hadir dalam pendidikan anak, maka selama itu pula kita akan mendapatkan masalah-masalah dalam pendidikan dan dalam perilaku anak-anak kita. Yang jelas akan lahir generasi-generasi yang lemah, generasi yang lembek, dan generasi yang tidak tangguh dalam menghadapi hidupnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan masih ada waktu sampai jam 7 untuk kalau seandainya ada tanya jawab. Dan mudah-mudahan suara dari pertanyaan nanti masih bisa saya dengar. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat mencerahkan kita semua. Hal-hal fenomena yang kita lihat di masyarakat tampak disimpulkan oleh Pak Adriano sehingga kita menjadi wawasan kita menjadi lebih luas. Barangkali